Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior Indonesia. Saudara, izinkan hari ini saya akan berbagi tips bagaimana saya akan sharing kepada Anda semua untuk berbagi pengalaman. Ya, dengan tema hari ini adalah hemat pangkal kaya. Ya, ini sudah klise. Ya, hemat pangkal kaya. Tapi bagaimana? Hemat itu orang bisa mengatakan pelit, tetapi hemat yang ini adalah hemat tetapi tidak pelit, dan hemat seperti ini adalah hemat yang pangkal kaya. Ya, apa saja itu? Ya, yang pertama adalah kita berhemat, artinya adalah kita harus bisa memprioritaskan kebutuhan. Ya, artinya kita harus tahu antara kebutuhan dengan keinginan. Sebagai contoh, ya, kita sudah memiliki handphone, ya, handphone satu. Kemudian orang lain membeli handphone, artinya mereka memiliki dua handphone. Maka kita juga ikut membeli handphone yang kedua. Nah, handphone yang kedua inilah yang dinamakan keinginan, bukan kebutuhan. Maka kita harus bisa memprioritaskan kebutuhan kita. Ya, artinya jangan kejar keinginan, tapi kejarlah kebutuhan itu. Tutuplah, selesaikan kebutuhan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hemat pangkal kaya. Itu adalah kita harus bisa mengatur antara pengeluaran dengan penerimaan, atau pengeluaran dan pendapatan kita. Kita harus tahu. Kita harus tahu pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa. Ya, ada banyak orang yang penghasilannya besar, gajinya besar, tetapi dia tidak memiliki apa-apa. Ya, atau ada juga yang gajinya kecil, tetapi dia bisa menabung. Ini sangat bagus sekali untuk kita telah. Nah, kenapa orang penghasilan besar tapi banyak yang memiliki banyak hutang? Karena dia tidak mengatur antara pengeluaran dan pendapatannya. Ya, dia mengejar keinginan itu sehingga membeli dan membeli tanpa melihat apakah itu perlu atau tidak. Sehingga apa? Dari penghasilan itu, dari gaji yang dia dapat, akhirnya dalam 1 atau 2 hari atau paling lama 1 minggu langsung habis tergerus. Karena apa? Habis untuk membayar cicilan. Ya, maka kita harus mengatur antara pendapatan dan pengeluaran. Yang ketiga, kita harus juga menjaga kesehatan. Jangan sampai begini, kita mengumpulkan uang tetapi akhirnya kita sakit. Maka kita harus menjaga kesehatan, kita luangkan waktu untuk berolahraga setiap pagi, setiap hari. Meskipun tidak berat tetapi harus gerak minimal setengah jam, bisa melakukan olahraga setiap harinya, hanya untuk menjaga kesehatan. Selain berolahraga, kita harus juga mengatur makanan kita, mengatur apa yang kita konsumsi. Tidak harus mahal, tetapi sehat. Ya, yang keempat, kita harus bijak dalam berbelanja. Ya, jangan sampai berbelanja yang terlalu over. Kita harus tahu, intinya adalah dalam berbelanja, intinya kita harus tahu mana itu kebutuhan, mana itu keinginan, dan ini sangat tipis untuk membedakannya. Maka Anda harus jeli dan harus bijak dalam berbelanja. Ya, kalau berlibur misalnya, ya, berlibur kalau masih ada di Indonesia saja, ya, kenapa harus ke luar negeri? Ya, kalau bisa naik bisa naik pesawat yang lebih murah, kenapa harus nyari yang lebih mahal? Artinya apa? Untuk berlibur pun kita harus mencari yang lebih murah, gitu ya. Bukan yang murahan, ingat, bukan murahan, tapi lebih murah. Artinya kita harus concern dengan mengatur seberapa banyak kita mengeluarkannya. Ya. Selanjutnya adalah kita pada saat kita berlibur, kita harus tahu, ya, kapan kita berlibur ini. Jangan setiap bulan, jangan setiap sering berlibur. Artinya kita harus bisa berlibur tetapi
harus juga mengecek atau kita harus memilih mana yang paling murah. Intinya berlibur bukan membuang uang. Intinya adalah berlibur untuk menstabilkan antara kesibukan kita dengan refreshment atau refreshing. Ya, harus bisa mengatur itu supaya apa? Kalau badan kita refresh, maka kesehatan kita akan terjaga. Ya, bukan bergaya-gayaan untuk dipamerkan kepada orang lain sehingga kita tertekan di dalam biayanya. Selain itu, kita harus bisa memilih. Kalau kita membeli barang-barang yang investasi, memiliki nilai investasi yang kuat. Ya, jangan terus setiap bulan membeli baju, setiap bulan beli baju gitu ya. Artinya apa? Baju memang penting, tetapi ingat, baju itu kalau sudah dipakai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun itu sudah tidak bisa dipakai lagi, artinya terbuang. Maka kalau membeli barang-barang adalah belilah barang-barang yang bernilai investasi. Ya, selain itu kita harus memiliki pola hidup yang sederhana, pola hidup minimalis. Ya, hidup sederhana bukan pelit. Hidup sederhana adalah orang yang memiliki visi bahwa yang penting bisa dipakai dan nyaman. Contoh, ya, kalau kita sudah memiliki mobil, ya, merek A, tidak perlu kita memiliki mobil mewah. Ya, kita harus kondisikan, kita harus melihat kondisi keuangan kita harus melihat kondisi penghasilan kita. Ya, jangan pernah melihat mereka yang memang sudah berhasil dan memang sudah kaya. Mereka ya mereka, kita ya kita. Maka lihatlah diri kita dan kita harus bisa hidup dengan pola yang sederhana. Terkadang orang itu sulit, ya, makan saja sangat sulit. Makan apa? Padahal intinya makan adalah supaya kenyang. Bukan makan apa. Ya, makan misalnya, contoh kecil, makan nasi goreng. Oh ya, nasi goreng. Oh, nasi goreng yang Chinese food, yang seafood. Ini yang membuat keinginan ini yang membuat kita sulit dan tidak bisa hidup sederhana. Prinsipnya adalah hidup sederhana supaya kita sehat dan keuangan kita menjadi sangat positif. Berikutnya adalah kita harus disiplin dalam menabung. Kalau kita bisa memilah antara keinginan dan kebutuhan, saya yakin 100% kita bisa menyisihkan uang untuk menabung. Dan menabung itu kalau sudah banyak, maka yang terakhir, kita harus berpikir untuk bisa investasi untuk persiapan passive income pada saat kita sudah pensiun. Artinya apa? Menabung setiap bulannya dan kemudian kita berikan investasi. Kita investasikan ke hal-hal yang bisa menjadi passive income di masa yang datang. Ya, saudara, itulah konsep hemat pangkal kaya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda dan Anda bisa menerapkan. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam sukses bersama dosen senior Indonesia.